Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang Islam itu punya kaidah yakhruju min barokatin ila barokah, min mausimin ila mausim. Jadi orang yang beriman itu keluar dari satu keberkahan menuju keberkahan selanjutnya. Ketaatan satu kepada ketaatan berikutnya. Ini pepatah Arab setelah adanya Islam. Terbukti Ramadan hilang, muncul Syawal dengan keutamaan amalan 6 hari puasanya. Syawal hilang, muncul Dzulqa'dah. Dzulqa'dah awal dari bulan haram, bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah niku napa to? Selo. Nggih, selo. Selo bibar, sekarang masuk Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah di sana ada keutamaan 10 hari awalnya, wal fajr walayalin asyr. Dan sekarang alhamdulillah Allah karuniakan kita usia tanggal pinten nih? Sekawan Dzulhijjah. Masya Allah. Corong Jawa besar. Lah kok ujug-ujug enten istilah besar nih pun pripun ya? Lek poso siam, poso. Gitu. Kemudian Syawal bakdo. Lah ketemu Idul Adha kok jadi besar nih mungkin. Korban kan ya. Hewane gitu, wedhus sapi. Karena di hari itu tepatnya mulai dari akhir Dzulqa'dah masuk Dzulhijjah sampai akhir Dzulhijjah orang pada kumpul di sana, Pak. Kalau normalnya haji Mina, Musdalifah, Arafah niku tumplek-blek menungso. Bukan hanya dari Indonesia tapi dari seluruh penjuru dunia. Orang menyebutnya ulaika basyar. Itulah manusia, jutaan manusia basyar. Mbok menawa salah krungon, wong Indonesia ketemu basar jadi besar. Tapi ampun dicatat niki ilmu godak-gadik waduh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Hari ini kita melanjutkan kajian untuk kitab Ar-Rahiqum Mahtum yang masuk ke pasal meminta hujan dengan wajah Nabi. Jadi ini di usia beliau antara 12 sampai 15 tahun. Nah, di pasal ini yaitu Imam Ibnu Asakir mentakhrij bahwa Mekah sak meniko ada paceklik. Ya, tidak ada hujan. Ya, susu kambing, unta semakin susah diperes sehingga butuh hujan. Ya. Kemudian Abdul Muthalib sudah nggak ada kan, sudah mati, digantikan putranya Abu Thalib. Abu Thalib diminta, ayo mintalah kepada zat yang menurunkan hujan. Ini Pak uniknya orang Quraisy niku, kalau ditanya siapa yang menciptakan, Allah. Siapa yang rezekeni? Allah. Sopo sing ngekekne udan? Ya Allah. Cuma biasanya pakai wasilah berhala-berhala di sekitar itu, Ka'bah. Lah, kondisi ini membawa Abu Thalib diminta untuk beristighosah cara kula lan panjenengan. Dan Abu Thalib membawa Nabi Muhammad ke Ka'bah. Ya, Muhammad masih kecil. Kemudian di dekat Multazam
sambil menengadahkan wajah ke langit, meminta hujan dan turun hujan. Ini yang membuktikan kalau kita mengacu kepada riwayat yang menghasankannya, maka ini termasuk alamah nubuwah, tanda kenabian. Meskipun dalam buku ini pun khusus pasal ini ada beberapa riwayat yang melemahkannya. Jadi jalan tengahnya adalah tanda kenabian itu banyak, ya. Tidak harus mengkhususkan Nabi menjadi wasilah hujan pun sudah banyak tanda-tanda kenabian dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun riwayat ini benar, ini juga kekhususan Nabi Muhammad. Artinya jangan mudah ditiru, Pak. Ya, sehingga muncul ponari-ponari yang lain. Ini masih kecil, ya, zaman kayak ponari. Ya, minta apa ke sana, minta apa ke sana, masya Allah. Nah, Rasul emang ada pengkhususannya. Ya, baik itu ketika masih kecil, masih kanak-kanak, apalagi ketika sudah menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kedatangan Yahudi pas jemah, Pak, ngepasi jemahan, Rasul teng mimbar khutbah, Badui langsung bengok dari pintu depan Masjid Nabawi. Teriak-teriak, "Hei Muhammad, mintalah hujan kepada Tuhan." Ya, karena Madinah saat itu paceklik. Tanah-tanah pada pecah-pecah saking panasnya. Sampai Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Belum selesai khutbah, jemahan belum selesai, mendung langsung pekat dan kaum muslimin keluar masjid, semuanya kakinya basah. Artinya Allah langsung makbulkan doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Jumat berikutnya, wonge podo sing teko yo Badui, jalukane genti. Ya Rasul, doakan kepada Allah supaya Allah menarik hujannya. Ini menungso yang ini, Pak. Ini menungso seperti ini. Dikai udan, pengen panas, dikai panas, jaluk udan. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar di atas mimbar beliau dan Badui itu teriak, ya, jadi Rasul itu sama Badui memang ada chemistry tersendiri, ada beberapa metode tersendiri. Maka sampai ada buku khusus dakwatur Rasul ilal Arab, dakwahnya Rasul terhadap orang-orang Badui. Rasul ketika mendengarkan bahwa jalan-jalan terputus karena banjir, wingi jalan-jalan meletek karena gak udanan, sekarang jalan-jalan longsor. Maka kemudian Rasul berdoa, tapi doanya bukan minta hujannya diangkat, Pak. Karena hujan itu rahmat. Maka ini Rasul mengajarkan doa kepada kita, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam, Allahumma ala butunil alwadiyah wa ala manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami, bukan membahayakan kami. Nah, terus kan enten doa biasanya kalau turun hujan, doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Itu kalau hujannya normal, Pak. Kalau hujannya mubat mabit, ya, angin yang ya secara ilmu biologi IPA-nya itu membahayakan, ada puting beliung, ada banjir, maka kita disunnahkan membaca doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Jadikan hujan itu mengitari kita, tapi tidak membahayakan kulolan panjenengan.
Semoga Allah turunkan hujan di bukit-bukit, di lembah-lembah, dan di tempat-tempat tanduran atau tumbuhnya pepohonan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang di Ar-Rahikum Mahtum disebutkan masa kecilnya sudah menjadi wasilah Allah turunkan hujan karenanya. Nah, berbicara zatnya Rasul, ya, Rasul masih hidup, itu semuanya bermanfaat. Ya, liur beliau manfaat, mukjizat. Kemudian orang yang disentuh, mukjizat, bisa sembuh. Bahkan ketika para sahabat susah menemukan air, jemari Rasul gini muncul air. Ini mukjizat Rasul, dan itu tidak bisa didemonstrasikan. Tidak ada ceritanya ada sahabat datang, Rasul saya ngelak gimana, cur, itu tidak ada. Ya, karena itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat beliau sekarat, ya, ditutup kain, corot dewi napa niku, kompres, ya, ditopang oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang lain, itu sampai merasakan panasnya Nabi. Karena Nabi ini kulek gerah. Nabi itu kalau sakit panasnya double daripada kita. Karena pahalanya ya double. Musibahnya, cobaannya juga double. Ya, oleh karena itu ketika Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam panas, maka panasnya itu terasa sahabat yang mengelilingi. Dikompres, ya, rodok sesek dibuka lagi, bernafas lagi, kompres lagi. Di tengah-tengah sakaratnya itu beliau bersabda, laknatullah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasara, karena mereka menjadikan kuburan nabinya, kuburan rasulnya, utusan-utusan Allah kepada mereka tempat ibadah, tempat menyembah, ibarat masjid. Ini Rasul di saat sekarat mewanti-wanti umatnya supaya la tattakhidhu qabri wasanan yu'bad. Jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang kalian sembah. Gitu, Pak. Lah kok yo ngepasi umatnya seenek sing ucul, ya, menjadikan kuburan Nabi diagungkan. Minta kepada zat Nabi. Ya, dulu masih pagernya belum berlapis lebih dari 3. Itu kalau dalam pagar kuburan Nabi masih banyak berserakan kertas-kertas, Pak. Ini kalau diayak ya, dibuka isinya, Masya Allah, surat kepada Rasul. Cuma bahasanya nggak ada bahasa Arab, Pak. Roto-roto Melayu. Ya, ketemu Jawa malah enten. Nah, itu kewenangan. Ya, minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau sudah wafat. Tidak ada lagi urusan di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Sudah terputus semuanya. Kalau kita ingin memuliakan ajarannya, memuliakan sunnah-sunnahnya. Salah satunya dengan mempelajari kisah hidup. Dulu itu kalau kuburan Nabi di sebetulnya kan pemerintah Saudi udah ngecor sampai lapis telu, Pak, dhuwur ngisor nih. Biar tidak diklaim kalau itu masuk wilayah masjid. Ya. Jadi kalau kita keluar mengucapkan salam, sholawat, dan juga salam kepada Abu Bakar, Umar, itu kan pintu keluarnya di sini. Dulu di sini ada juga. Niatnya baik. Biar orang itu tidak desel-deselan yang gini. Jadi bisa keluar lewat sini dari Raudhah atau lewat sini. Tapi ternyata tidak jarang ditemukan orang-orang ketika habis sholat 2 rakaat di Raudhah,
tempat mustajab doa di Masjid Nabawi. Habis doa keluar dia, ya doa di sini di kubur Nabi, kemudian metu, kemudian ke sini, masuk lagi ke sini, ke Raudhah lagi, etok-etok ndonga, kemudian ke sini lagi, ya keluar lagi, rene meneh, mlebu meneh, gini, tawaf Pak, tawaf kuburan Nabi, makanya kemudian ditutup oleh kerajaan Saudi. Ini Pak, merucut titik, wah bahaya, mesti bahaya. Karena Rasul sudah mewanti-wanti untuk tidak mengagungkan kuburan beliau. La tattakhidhu qabri idan, jangan jadikan kuburan perayaan-perayaan, ritual-ritual. La tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Ya, jadi Islam itu mewanti-wanti piye carane adoh antara masjid dan kuburan. Lah kok malah masjid dikai kuburan? Ya, kuburan yang jero masjid. Wala tajlisu 'alaiha. Jangan duduk-duduk di kuburan. Wah, kuburan yang diagungkan sekelilingnya itu bisa dilungguh-lungguhi, Pak, kuburannya, sareannya. Wala taktubu fiha, dan jangan menulis di atasnya. Kalau di kita lengkap KTP pindah. Ya nggih, teng Maisan, nama, tanggal lahir, wafatnya, kurang hobine sekarang goes tambah. Ya. Ini Rasul SAW sudah mewanti-wanti untuk menjauhkan perkara-perkara miliknya Yahudi juga miliknya Nasara. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di masa Umar bin Khattab, sama Madinah juga paceklik, itu minta tolong untuk yang berdoa paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi kalau orang soleh diminta untuk berdoa, niku angsal Pak. Selagi dheweke tasih sugeng, masih hidup, ya dimintakan menjadi imam sholat istisqa, diminta menjadi imam istighosah, ya nggak apa-apa. Selagi masih hidup. Yang masalah itu ketika sudah meninggal malah dimintain, ditabaruki, ditawasuli. Ini yang membuka celah kesyirikan. Fana'udzubillahi minta. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu sekelumit kisah terkait dengan zat Rasul ketika beliau masih bisa dibilang belum dewasa. Di usia ke-12 tahun, riwayat yang paling besar, beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib, atau lebih tepatnya beliau merengek-rengek supaya diajak ke Syam berdagang. Nah, ini ada ilmu tersendiri oleh sebagian ulama bahwa kalau pengen ngajari anak dagang, mulailah di usia 12 tahun. Kalau mboten pengalaman, cobin jenengan praktek nih. Dan sebaliknya, jangan ajari anak-anak urusan pasar, kelutekan ke pasar sebelum usia itu. Kenapa? Karena sudah kita pernah bahas, khairul baqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjidnya. Wa syarruhal aswaq, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maka jenengan punya putra kok ngepasi bakulan yang pasar tapi dicul nih, dicul bener-bener dicul. Wah bahaya Mas. Ya kan? Minggu bisa mulutnya bisa mulut orang-orang pasar, perlakuannya bisa seperti perlakuan orang pasar, macam-macam. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW dibimbing oleh pamannya mulai berdagang di usia 12 tahun ke Syam, ke arah Palestina. Di Palestina sudah ada orang-orang Yahudi yang di sana. Sekitar Palestina juga ada orang-orang Nasoro.
perjalanan dari Mekah ke Palestina, ya, anggap kita genapkan di 1000 km. Sebelum sampai di pusat kotanya, baru di daerah kita nyebutnya sekarang Basrah, ya, masuk wilayah Irak sekarang. Di situ ada seorang pendeta, Pak, namanya Bahira. Ya, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, salah satu keistimewaan syariat beliau, ju'ilat li al-ardu masjidan. Ya, Allah jadikan untuk syariatku ini jiwa jadi masjid. Yang penting untuk toilet, bukan tempat, bukan kuburan. Ya, itu semuanya, ya, selagi tidak ada najis atau najis dibersihkan, bisa jadi sholat. Mau di masjid seperti ini, mau di lapangan, mau di kebun, ya, bisa semuanya. Zaman sebelum Nabi Muhammad tidak bisa. Yahudi punya apa istilahnya itu, tempat ibadah sendiri. Nasara juga punya tempat ibadah tersendiri. Nah, Bahira ini punya tempat ibadah yang tinggi. Biasanya memang tempat ibadah kaum sebelum Islam Nabi Muhammad itu biasanya memang modelnya dur-dur. Ya. Bahira ini hampir setiap waktu, setiap hari, tatapannya di tempat ibadahnya, ya, itu menghadap ke arah Mekah. Enggak, oh datang rombongan dari Mekah. Setiap hari itu tengok terus. Alasannya cuma satu, karena Bahira punya Injil. Di Injil disebutkan Nabi akhir zaman ini keluar. Ya. Di Injil itu jelas sekali. Makanya setiap hari, ya, lihat arah datangnya orang dari Mekah, dari Medina, sampai suatu ketika kaget karena mendung-mendung menaungi suatu kafilah. Syam itu pepohonannya kebanyakannya kurma, Pak, ya, dengan buah zaitun. Itu pohon-pohon itu menghadap, ya, seakan-akan hormat kepada kafilah tersebut. Maka menjadi penasaran, kenapa kok kafilah dagang itu di cuaca yang terik, dinaungi oleh awan, bahkan pohon-pohon pun menghormati mereka, nunduk semuanya. Nah, ini ada di dalam Bukhari. Maka Buhaira minta kepada ajudan-ajudannya atau orang yang membantunya itu, kalau kafilah datang sampai di sini, undang mereka, ajak mereka makan, dijamu. Penasaran. Kemudian ternyata benar, dengan pemimpin Abu Thalib itu dicegat, dimanggakne, diminta untuk mampir makan jamuan. Lah, jamuan orang Arab dulu, Pak, itu khusus orang dewasa. Bocah kuwi urusan keri, mburi, ngentekne, siso. Sami nama mboten. Ya, kalau ada jamuan yang dewasa-dewasa dulu. Anak-anak minggir, nggak ikut serta. Diminta untuk jaga perbekalan, jaga barang. Nah, kumpul semuanya kafilah itu. Maka Bukhairah turun dari tempat ibadahnya, kemudian menyapa satu persatu, dilihat, kemudian bertanya, ini semuanya komplit? Komplit. Tapi dia masih penasaran, tidak ada satupun yang kelewat. Kemudian ada satu yang menjawab, masih ada seorang anak, ya, karena masih 12 tahun, seorang anak yang di luar, kita minta untuk jaga perbekalan, demikian. Kemudian, bolehkah aku menemuinya? Ya.
Maka Buhairah menemui Nabi dulu, dan saat itu juga langsung apa yang ada di Injil itu seakan-akan terlihat di hadapan. Karena Taurat dan Injil memotret Nabi akhir zaman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat kenal siapa, bagaimana bentuknya, ciri-cirinya Nabi akhir zaman, seperti mereka tahu keturunan mereka. Jadi ketika melihat alisnya Nabi, kulitnya Nabi, rambutnya Nabi, ya, itu semuanya langsung yakin ini Nabi akhir zaman. Ini namanya alamatun nubuwah, tanda kenabian. Kalau di dalam kitabnya Imam Tirmidzi yaitu Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri Nabi Muhammad. Jadi alisnya warnanya hitam, seperti hanya busur panah, ya, kemudian bagaimana kulitnya, rambutnya yang bergelombang, dan seterusnya. Maka Bahira masuk ke dalam jamuan dan minta bocah ini juga ikut sambil bertanya, siapa, ya, ngomongnya Bahira, siapa wali dari anak? Abu Thalib langsung angkat tangan, ana abuhu, aku ayahnya. Bahira langsung menjawab, la kadzabta, tidak, engkau berdusta. Ya, karena sebetulnya nggak salah Abu Thalib jawab, karena memang status ayah ada di tanggung jawabnya. Ya. Ditanya lagi, siapa walinya? Maka Abu Thalib masih angkat tangan, ya saya walinya. Sesungguhnya anak ini di saat di kandungan ditinggal mati oleh ayah. Ya. Kemudian usia 6 tahun ditinggal mati oleh ibu. Usia 8 tahun ditinggal mati oleh kakeknya. Kalau sampai sekarang engkau menyebut bahwa engkau adalah walinya, maka sesungguhnya engkau adalah pamannya. Itu wong Mekah gak enak sing mudeng lho, Pak. Kok iso ora ngerti, ya kan? Telatah kene iso mudeng sedetail itu. Ya, kalau orang Mekah sangat tahu karena ya mereka tetanggaan dengan Abu Thalib, dengan Nabi kita. Ini daerah Syam, Nabi Muhammad baru pertama kali ke situ. Maka Abu Thalib pun juga kaget. Sampai kemudian Bahira meminta izin melihat pundak kanan Nabi. Ya, dan diizinkan, maka dilihat. Maka disitulah ada tanda lek coro kene ini toh nih, Pak. Toh di pundak kanan. Ya. Dan itu semua nabi dan semua rasul pasti punya toh di bagian itu. Koma, jangan dipraktekkan ngoco. Karena sudah selesai masa kenabian. Jangan kepedian gitu. Mungkin neng omah ngoco. Wah, aku duwe toh. Jebule ketiban knalpot. Ya. Jadi Nabi Muhammad punya tanda khusus, ya, tanda lahir, tanda wallahu alam. Yang penting itu menunjukkan di dalam Taurat disebutkan, dalam Injil disebutkan, itu tanda alamat nubuwah, tanda kenabian. Semua nabi pasti ada tanda tohnya di sekitar pundak kanan. Maka sudah nggak bisa diotak-atik lagi. Bahira langsung narik tangannya Abu Thalib, diajak bicara 4 mata. Anla tufariquhu, ojo pisan-pisan pisah dengan bocah, dengan anakmu ini, dengan ponakanmu ini. Dan menganjurkan jangan teruskan perjalanan. Kenapa? Karena di pusat Syam, di Palestina, itu orang Yahudi, mereka akan megang Taurat, mudeng, bisa-bisa malah dibunuh. Ya. Karena tandanya kelihatan dari awal, dari kejauhan, mulai dari mendung awan yang menaungi, pohon-pohon yang menghormati. Maka Bahira meminta kepada Abu Thalib, kalau kafilah mau terus silakan, tapi tolong bawa ponakanmu balik. Maka di usia 12 tahun inilah Rasul pertama kali dagang dan ternyata nggak sampai Palestina.
hanya baru sampai daerah Basrah, baru ya daerah Bahira itu tadi. Ya. Kenapa? Karena dicegat oleh pendeta atau rahib yang mengetahui Injil dan tahu bahasanya ponakanmu ini adalah calon nabi. Jadi Abu Thalib itu sudah diwanti-wanti di saat usia Nabi masih 12 tahun. Lebih jauh daripada itu Abdul Muthalib kakeknya. Ya, ketika wirawiri cari dukun, wirawiri kan jahiliyah. Saat itu ketemu pendeta, ketemu rahib-rahib, ketemu orang-orang Yahudi. Ya. Sehingga sampai ada rumor Nabi akhir zaman itu munculnya ke daerahmu. Dari Mekah sana. Namanya Ahmad. Nah, makanya Abdul Muthalib pertama kali memberikan nama cucunya sudah Muhammad. Nama yang sangat asing. Tidak dikenal sebelumnya di kalangan orang-orang Mekah. Nah, ini tanda kenabian dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau ke Syam untuk pertama kali. Karena nanti beliau ke Syam berikutnya di usia kurang lebih di 25 tahun. Berarti 12 tahun meneh ya, beliau ke Syam. Ya, dan itu langsung berdagang, langsung menguntungkan. Jadi dari sini balik lagi ke Mekah, kemudian di Mekah beliau kembali menggembala kambing, kembali membantu pamannya, ya, keluarga pamannya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai beliau masuk usia 15 tahunan. Ada juga yang menyebut usia 20 tahun. Di Mekah ada perang dikenal dengan perang Fijar. Kemudian nanti ditutup dengan Hifdzul Fudul. Ya, perjanjian damai. Nah, kenapa disebut perang Fijar? Ya, karena perang itu di waktu yang terlarang. Seperti ini, Pak. Dzulhijjah ini nggak boleh perang, Pak. Ya, Dzulhijjah itu nggak boleh perang. Tapi perang terjadilah perang Fijar itu namanya. Cukup lama, sekitar 4-5 tahun. Meskipun perangnya ya kadang leren, ya. Unik, Pak, perangnya orang jahiliyah itu unik. Ya. Ketika perang-perang, betul-betul paten-patenan, apalagi orang Mekah itu punya strateginya cuma satu. Al-karru wal farru. Ya, lek coro sinten Mas? Andi-andi lumut, andi-andi lumut. Rawi-rawi rantas malang-malang butung. Siapa itu? Malah sampai Aryo Penangsang barang, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi orang Mekah itu perangnya al-karru wal farru. Maju, guantem, lah orang mundur, balik, gitu toh. Jadi nggak ada seninya sama sekali. Tapi berani mati betul. Itu tadi al-kar wal far. Maju-maju, tanding-tanding, mati ya wis. Ya, kalau enggak mundur sisan, leren. Itu terus. Makanya ketika nanti di Madinah Rasul sudah menjadi nabi berhijrah, itu memang musuh paling dahsyatnya bukan Yahudi Madinah, Pak. Bukan. Ya, musuh paling kuatnya ya orang-orang Mekah. Karena ketika berperang mereka siap mati betul. Ya, geruduk bener. Makanya nanti muncul pemuda hebat yang sebelumnya memang ada di tubuh kaum Quraisy, tapi kemudian masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid sama Ikrimah bin Abi Jahal. Dua pemuda ini yang merubah strategi perang ala Quraisy. Ya, sudah mulai cantik. Ya, ada manuver-manuver lain. Sebelumnya itu pokoknya perang-perang, wis. Maju, geradakan lah, conon. Ya, kayak tawuran, maju, mundur siji, mundur kabeh. Maju siji, gitu. Ya. Nah, itu terjadi dan Nabi kita tidak ikut berperang langsung
karena mungkin usianya masih 15 tahunan, tapi beliau ngurusi masalah panah, menyiapkan perbekalan. Mungkin bisa kita istilahkan sekarang logistik, ya, bagian logistiknya. Itu Rasul membantu, karena memang Bani Hashim diperangi oleh Bani Kinanah yang lainnya. Maka beliau pun membantu karena ada di sukunya. Sebetulnya beliau tidak ingin peperangan. Maka kelak ketika beliau menjadi nabi dan ingat hifdzul fudul, perjanjian damai itu, di usia beliau masih nyaris 20 tahun, itu beliau senang sekali. Kalau sampai ada perjanjian baru, perjanjian damai lagi, insya Allah Nabi Muhammad mesti ikut. Ini menunjukkan kalau Islam itu aslinya cinta damai. Ya, nggak seneng geradakan, nggak seneng bentrok-bentrokan, nggak. Cuma masalahnya kalau syariat ini, akidah ini yang dosa asik, ya kita bela karena akidah. Ya, kita bela bukan karena kesukuan, bukan karena asobiyah, tetapi karena telah menginjak-injak kesempurnaan Islam dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja masalah. Nah, ada pelajaran berharga untuk menggabungkan hifdzul fudul ini dengan peristiwa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, ya, bahwa perang itu aslinya nggak enak. Ya, Rasul cinta damai, maka Rasul itu ketika sudah menjadi nabi, beliau ambil pelajaran dari Yusuf alaihissalam, beliau ambil pelajaran dari Musa alaihissalam, dan diantaranya beliau ambil pelajaran dari kisah Sulaiman dengan Bilqis, ya, atau Ratu Saba. Jadi bisa dilihat nanti Pak di Quran surat An-Naml. Jadi mulai ayat-ayat 20-an itu ya sampai 40 itu cerita negeri Saba yang Allah bahasa pasnya apa ya, belawurkan dari kerajaan Sulaiman. Gini loh, kerajaan Sulaiman itu kan pokoknya sampai pencedi Pak, harusnya kan ada di wilayahnya. Etan kulon lor kidul itu kekuasaan Sulaiman. Tapi ketemu negeri Saba, Nabi Sulaiman nggak tahu. Aneh nggak itu Mas? Seperti hanya gini, contohnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu Masya Allah seorang alim, seorang nabi yang Allah turunkan ilham, Allah turunkan berbagai macam ilmu, hikmah. Ya, jadi umpama di daerah sana paceklik, di daerah sana kesusahan, di daerah sana ada solusinya. Tetapi ternyata anak EDW hilang nggak tahu. Maka sampai galau itu loh Pak. Ya, itu Nabi Syuaib itu kalau ditanya ada apa di sana, ada apa di sana, beliau tahu. Meskipun belum ada broadcast dulu. Ya kan? Malaikat ya, karena kealiman dan kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kasih ilmu-ilmu itu. Nah, sama dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan salah satu keistimewaannya kecipratan fadilah dari bapaknya yaitu Nabi Daud. Nabi Daud itu kalau ngaji Zabur itu suaranya Masya Allah. Ya, burung-burung pun berhenti bahkan ngikuti. Kemudian angin-angin berhenti bahkan ngikuti, ngaji bareng dengan Nabi Daud. Maka ketika Nabi Daud wafat dikubur, Nabi Sulaiman di atasnya karena anaknya, maksudnya ada di kuburannya bapaknya, di situ ada burung-burung. Ya, ngelayat ceritanya Pak, burung-burung itu ngelayat. Nabi Daud wafat. Kemudian burung itu ngomong, ya,
Cerita ngene, ya Allah, Nabi Daud sedo ngene. Lah ternyata Nabi Sulaiman mudeng. Ya, lah kok ya kan? Tahu bahasa burung. Nah itulah kemudian kita tahu bahwa Nabi Sulaiman memahami bahasa hewan, bahasa binatang. Dari situ. Nah, qadar Allah mentakdirkan Nabi Sulaiman tidak mengenal kerajaan Sabak sampai Hudhud yang mengabari. Ternyata di sana ada seorang ratu ataupun raja perempuan yang tidak beriman, bertauhid. Pagi menyembah matahari, ya, sore maghrib juga suruh menyembah matahari. Maka kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan Hudhud di dalam surat An-Naml ini ayat 28, idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Ya, Hudhud mibroneh rono bawa surat ini. Ya, lemparkan atau taruhlah ya di tempat yang nanti akan kebaca. Dan kira-kira jenenge manuk dikei surat, kira-kira ditaruh di mana, Pak? Apakah ditaruh di kasurnya ini? Enggak. Ya. Jadi istananya Bilqis itu madep ngitan mamanya gitu kan, Pak. Itu ada bunderan. Lek wayai srengenge meletek, berarti wayai sujud. Sampai di badannya Bilqis sujud. Nanti juga lek wayai surup srengenge teng kilen, cahaya masuk berarti wayai sujud untuk aku. Lah Hudhud nyumpeli itu dengan surat ini tadi. Ditaruh di situ. Terus otomatis ketika waktunya sujud, lah kok keblerengan opo ya? Ternyata di situ ada suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, ya, dimulai dengan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita lanjutkan insya Allah setelah mendengarkan adzan Isya. Monggo ya, bertugas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sambil menunggu qomat. Isi dari suratnya Nabi Sulaiman itu simpel sekali, Pak. Di ayat ke-31, Allah ta'alu alayya wa uni muslim. Ya, ini kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia kurang pas. Kalau terjemahnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa malah pas. Ya, rasah kemaki. Nah, ini emang bahasanya yang tepat gini, Pak, ya kan? Rasah kemaki, sing penting awakmu teko mrene dalam kondisi muslim. Artinya berserah diri. Ya, menghamba kepada Allah bukan kepada. Itu dibaca oleh Ratu Sabak Bilqis. Itu ngumpulkan raja-raja kecil atau corone gubernur-gubernurnya, diajak rembukan. Niki Bilqis estri, Pak. Rojo-rojo kecilnya, daerah-daerah kecilnya itu kakung. Pun saat ini kalau tangklen jenengan sing kakung-kakung. Surat kaya ngene isinya ngejak perang apa ngejak kelembutan? Ngejak perang nggih pancen. Riyen raja cilik Bilqis nggih ngoten. Jawabane perang. Qalu nahnu ulu quwatin wa ulu ba'sin syadid. Dewe iki kuat. Dewe itu punya kekuatan, punya dikdaya. Perang aja. Lah tapi lek kula tanglet ibu-ibu sami napa mboten jawabane gitu. Ternyata perempuan tuh beda, Pak. Ya, memahaminya ternyata ini koyoke ngejak apik-apik. Ya, dan itu dipotret di dalam Al-Qur'an. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryah afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alu. Di ayat yang ketiga. Biasanya kalau raja itu gempur jajah suatu wilayah, merusak napa mboten? Merusak.
wes bombardir. Kalau kita kalah, maka kita yang awalnya bangsawan, kita yang awalnya derajatnya tinggi, semuanya menjadi budak. Semuanya menjadi hina. Tetapi kalau dia seorang nabi, maka nggak mungkin semacam. Ini versi Bilqis. Makanya Rasul itu nggak mau dijadikan raja. Allah ngasih pilihan. Muhammad pengen jadi nabi raja, kaya dene Daud Sulaiman, opo nabi hamba. Nabi milih menjadi nabi tapi hamba, nggak mau jadi raja. Meskipun beliau pemimpin akhirnya, tapi bukan raja. Ya. Nah, Bilqis kemudian mengirimkan hadiah, Pak. Iki hadiah. Iki hadiah iki lek raja, insya Allah kepencut jaluk luwe. Tapi lek nabi, insya Allah nggak ngaruh. Maka dikumpulkan hadiah-hadiah. Ya, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursal. Hadiah ini bawa. Hadiahnya apa aja, Pak? Yang paling jelas emas perongkolan. Jenengan tahu kan enggak? Perso es batu nih, Pak. Es batu. Lah niku emas tapi di bawah. Kemudian beberapa perempuan didandani lanang, suara digawe lanang. Ya. Kemudian prajurit perempuan, prajurit laki-laki didandani wedok, digawe suara wong wedok. Tapi jangan ditiru loh, ini syariat zaman dahulu nih, Bilqis belum masuk Islam ya. Kalau sampai bisa membedakan, berarti benar itu Nabi. Cuma masalahnya peristiwa ini, Hudhud kan krungu, wong Hudhud ceritane nganu surate kok. Maka Hudhud pergi duluan balik, mengkabarkan semuanya kepada Sulaiman alaihissalam. Maka kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Fama atani Allahu khairam mimma atakum." Ya, jadi ketika hadiah itu datang, Nabi Sulaiman dengan bangganya mengatakan bahwa yang aku miliki itu lebih baik dari apa yang kalian punya. Ya. Jadi ketika dikabari bawa perhiasan, bawa emas perongkolan, Nabi Sulaiman langsung mengumpulkan, ayo, manuk apa sing paling aneh, Reni. Ya, maka burung yang paling unik datang. Kemudian Nabi Sulaiman pengen dibangunkan monumen gapura lah, cara dewe, napa tugu di depan istana Nabi Sulaiman. Gapurone kok emas. Burung-burungnya suruh nangkring. Burung lek nangkring napa, Pak? Nolek. Pak, gamane, Pak. Ya kan? Burung nolek. Gapura kok emas ditelaki manuk. Kemudian siapa yang punya keahlian mindah air? Jadi ada manusia di zaman Nabi Sulaiman saged nangkep banyu, Pak. Ngangge tangan, mboten ngangge gelas, buar mboten. Payet air sret, sret. Kayak sirkus. Itu real di dalam kisah Nabi Sulaiman. Maka di saat ajudan-ajudannya Bilqis mulai masuk ke kawasan istana Nabi Sulaiman dan melihat betapa kagetnya, emas segede gapura, lah kok pur ditelaki manuk, emas perongkolan iki digawak kabeh. Lah apa gunanya kita memberikan hadiah yang gak ono sepirone, nguyai segoro, gak ada apa-apanya. Belum kemudian Nabi Sulaiman minta siapa yang bisa menciptakan istana dari qawarir, istana dari kaca, tapi tidak ada sambungannya. Nah, lek kaca bangunan ini sambungannya akeh, Pak. Sakniki ngenten tanpa ada sambungan dan berhasil diciptakan. Yang terakhir, siapa yang mampu memindahkan istananya Bilqis ke sini?
Maka ternyata ada salah satu di antara makhluk Allah yang diberikan ilmu untuk itu, sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya, kerajaan Bilqis sudah pindah. Ya, sudah pindah di istananya Nabi Sulaiman. Dan bertemulah Sulaiman dengan Bilqis. Bilqis pun takjub dengan keindahan semuanya itu. Apalagi ketika Nabi Sulaiman tahu, mengenal mana yang laki-laki, mana yang perempuan dari budak-budaknya Bilqis yang tadi dibikin selang-seling. Ya, Nabi Sulaiman hanya memerintahkan untuk wudhu saja. Ya, wudhu kalau ngambil air dengan tangannya dimulai dari sini. Jadi wudhu nih, maksudnya syariat wudhu seperti apa, yang penting zaman Nabi Sulaiman wudhu musab tangan itu ada. Jadi lek njupuk banyune ngeten berarti lanang. Lek wudune kok sikut berarti wedok. Ya itu nggak tahu ilmunya Nabi Sulaiman, kita nggak tahu. Ya itu hadza min fadli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu ketika Nabi Sulaiman tahu, oh berarti sing wudu sikut berarti itu yang kalangan wanita. Oh wudu yang tangannya dulu sini ujungnya berarti itu yang laki-laki. Semuanya memberikan pelajaran kepada Bilqis bahwa yang dihadapannya benar-benar nabi dan bukan sembarang raja. Akhirnya apa? Tidak jadi perang. Bilqis masuk Islam, punggawa penasihatnya juga masuk Islam, seluruh rakyatnya juga memeluk Islam. Tidak ada perang, malah semuanya bertauhid. Masya Allah. Ini juga yang diidam-idamkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Selagi tidak ada kebutuhan berperang, silahkan dakwah dulu, sampaikan dulu. Ya, dakwah tidak mau dikasih pilihan untuk bayar jizyah. Kalau tidak mau baru terpaksa. Jadi setelah ada dua tahapan, tahapan terakhir yang baru perang. Ini penutupan di usia Rasul ke-20 tahun. Insya Allah pertemuan berikutnya masuk ke usia beliau yang ke-25 tahun. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.